Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Nurahayu dari kelas 5A dengan NPM 1935223444 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Baik, materi yang akan saya bahas ialah yang pertama, keadaan penduduk, struktur sosial, sistem ekonomi, ideologi negara, dan sistem politik. Baik rekan-rekan, kita bahas dari materi yang pertama ialah keadaan penduduk. Apa sih penduduk itu? Penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu. Mengapa? Karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ialah fertilisasi atau kelahiran. Di sini menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, dan bayi menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Lalu, adanya faktor-faktor penunjang tingkat kelahiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan dini. Yang kedua, besarnya kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak lebih banyak. Yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena penerus keturunan. Yang keempat, tumpuan pada hari tua. Lalu, adapun faktor-faktor penghambat tingkat kelahiran yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah program keluarga berencana atau KB. Lalu yang kedua, Undang-Undang Perkawinan menerapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Lalu yang ketiga ialah penundaan pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Para remaja mampu menunda usia pernikahannya. Yang keempat ialah peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Lalu ada faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau moralitas. Faktor penyebab kematian antara lain ialah yang pertama, sarana kesehatan yang belum memadai. Kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, kurangnya gizi. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, peperangan. Dan yang ketujuh, bencana alam dan wabah penyakit. Lalu, adapun faktor pengendalian kematian atau penghambat antara lain ialah yang pertama, meningkatkannya fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, makanan yang cukup dan bergizi, lingkungan yang bersih dan teratur, lalu ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, dan yang terakhir ialah keadaan negara yang damai. Selanjutnya ada migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu ekonomi, memperbaiki hidup, lalu politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Yang keempat, agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kelima, kepadatan penduduk. Yang keenam, keadaan geografis. Yang ketujuh, melanjutkan pendidikan migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi tiga, yaitu imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal.
Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain, masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri terdiri dari transmigrasi perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Lalu, yang kedua adanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Yang ketiga ialah faktor penarik atau terdapat di kota. Di kota lebih banyak lapangan kerja, adanya sarana dan prasarana di kota yang lebih lengkap. Lalu, kota merupakan pusat berbagai aktivitas, upah kerja yang lebih tinggi. Lalu, selanjutnya di sini ada informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Yang kedua ialah registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Yang ketiga ialah survei penduduk, adalah pencatatan jumlah penduduk dengan cara pengambilan contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Selanjutnya ada kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah pendidikan, menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian dan tingginya angka harapan hidup. Yang ketiga ialah tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapita, semakin tinggi pula kualitas penduduknya dari segi ekonomi. Yang keempat, mata pencaharian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lanjut, materi yang kedua ialah struktur sosial, di mana yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, akte agama, partai politik, koperasi atau kelas sosial. Pengaruh penghimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat, sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sikap asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel. Dan sifat asosiasional administrasi negara, asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong atau supporter dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Lanjut ke materi yang ketiga ialah sistem ekonomi kehidupan. Sistem ekonomi kehidupan adalah tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Yang pertama, pengaruh langsung. Yang pertama, konsep komoditi, yaitu tenaga kerja dianggap sebagai komoditis atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua ialah konsep kebebasan memilih dalam administrasi negara atau dalam hal ini administrasi kepegawaian. Pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Yang ketiga, konsep kebebasan kontrak. Di pasar, orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa-jasa menurut syarat yang disetujui. Lalu yang kedua, pengaruh tidak langsung ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri perdagangan dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Lanjut ke bab 4 ialah ideologi negara.
Ideologi negara merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal-hal yang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, materi yang terakhir ialah sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik mempusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara politika scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter, tetapi sebaliknya ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat pelengkap dan menyerang paham demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.